Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Hari yang Tuhan beri pagi hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan. Kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan saat yang terindah Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan juga mengurapi sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing bersama-sama dengan kami beribadah. Tuhan, urapi mereka, Tuhan berkati mereka lewat firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Bimo dari Jakarta. Shalom, jumpa dengan saya Pendeta Obadja Bimo Kusmonagoro. Baik, hari ini kalian belajar memasuki minggu setelah Yesus bangkit dan menuju kepada hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan belajar Bapak Ibu yang ada di GPPS Banyuwangi dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Injil Markus pasal 10. Maaf, saya ulangi lagi. Injil Markus pasal 16 ayat 10 sampai 13 yang sudah di sana, kata amin. Baik, ayat 10 saya, Bapak Ibu 11, lalu 13 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Bapak Ibu 11. Ayat 12 katakan, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. 13 sama-sama. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 10 ini dimulai Bapak Ibu dalam perikop ini. Dimulai pada ayat 9 berbicara mengenai Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus berangkat ke sorga. Ayat 9 berkata setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, saudara. Jadi pertama kali yang pergi kubur Yesus, Maria Magdalena melihat bahwa Yesus di dalam kubur itu sudah nggak ada, saudara. Dijumpai para malaikat dan malaikat itu berkata, engkau ingin mencari siapa? Orang yang dikuburkan itu sudah tidak ada. Lalu malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena bahwa Yesus telah bangkit dari kubur itu, saudara. Menurut pemahaman para murid-murid Yesus, bahwa Yesus dikuburkan dan banyak rumor terjadi, saudara. Rumornya berkata bahwa penguasa di daerah itu berkata, tolong diberikan label, segel di depan batu kilangan di kubur Yesus, saudara. Dan mereka mulai membuat rumor kepada orang banyak. Nanti Yesus tidak bangkit, tapi Yesus itu dicuri jasadnya oleh murid-muridnya, saudara. Nah, rumor yang berkembang inilah, saudara, yang membuat kebimbangan di antara banyak pengikut Yesus, saudara. Dan ketika Maria Magdalena melihat di kubur Yesus dan tidak ada, lalu dia mulai berbicara. Ayat 10 berkata, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Maria Magdalena pergi kepada pengikut Yesus. Maria Magdalena pergi kepada orang-orang yang selalu mengiringi Yesus kemanapun Yesus pergi. Maria Magdalena pergi kepada orang-orang yang sedang berkabung menangisi Yesus yang mati, saudara. Ayat 11 berkata, tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Pemahaman mereka akan Yesus Sang Mesias itu sirna, saudara. Karena mereka berpikir Mesias
tidak mungkin mati. Saudara. Mereka berpikir bahwa Yesus datang membawa pembebasan bagi semua orang-orang Israel, saudara. Karena pada saat itu, orang Israel di bawah jajahan pemerintahan Romawi, saudara, secara politik. Ketika Yesus mati, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus menderita, iman mereka mulai goyah, sudah nggak mungkin seorang Mesias, seorang yang mereka harapkan lebih akan pengharapan yang luar biasa, Bapak Ibu, itu menjadi sirna seketika. Kenapa? Karena Yesus mati, saudara. Itulah kenapa ayat 11 berkata mereka tidak percaya dikabarkan adalah Yesus yang hidup. Kita lihat ayat ke-12, saudara. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemana mereka pergi? Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik pada Lukas pasal 24, saudara. Kita baca pada sore hari, saudara. Lukas pasal 24. Saudara. Lukas 24 pada ayat ke-13 dan seterusnya. Saya baca untuk Bapak Ibu. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, saudara. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kedua murid tadi keluar dari Yerusalem, dia pergi ke Emmaus, sebuah kampung, saudara. 7 mil ditempuh dalam perjalanan 2-3 jam karena perjalanan berbukit-bukit, saudara. Kurang lebih 11 km, saudara. Sampai di Emmaus dalam perjalanan itu, Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan, dan mereka sedang bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 2 orang tadi tetap memakai konsep bahwa Yesus, Sang Mesias, tidak boleh mati, saudara. Kedua orang ini keluar dari Yerusalem. Mereka sedang bertukar pikiran. Pada ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, saudara. Benak mereka berkata, aduh, kita salah percaya. Kita salah berharap. Karena ayat 21, kalau Bapak Ibu perhatian baik-baik, berkata demikian, Bapak Ibu, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, saudara. Konsep mereka tetap mereka pakai, sehingga mereka kecewa akan kematian Yesus, saudara. Mereka tidak bisa melihat kuasa kebangkitan Tuhan, seperti yang Yesus katakan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Bagi mereka, gak mungkinlah seorang manusia mati bisa bangkit. Karena konsep mereka inilah, mereka menjadi kecewa oleh keluar dari Yerusalem, pulang ke Emmaus, saudara. Tapi Yesus baik, Bapak Ibu. 15 berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kalau Markus tadi berkata dengan rupa yang lain, Bapak Ibu. Yesus datang kepada mereka dengan rupa yang lain. Apa rupa yang lain, Bapak Ibu? Dengan tubuh, bukan dengan tubuh yang sudah penuh dengan luka, tapi dengan tubuh kemuliaan. Mereka nggak bisa melihat itu semua, Bapak Ibu. Kenapa? Konsep mereka seperti memakai kacamata kuda. Mereka menghiraukan tentang kebangkitan Yesus, karena mereka hanya memandang Yesus sebagai manusia biasa, Bapak Ibu. Ayat 16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia, saudara. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik, selama Yesus hidup di tengah-tengah murid-murid Yesus, dan selama Yesus mau masuk dalam penderitaan, ditangkap dan dikorbankan, Bapak Ibu, Yesus tidak pernah memakaikan selumbar atau apapun bentuknya, sehingga semua murid-muridnya itu tidak bisa melihat tentang Yesus secara keutuhan, saudara. Maaf.
Yesus gak pernah pakaian itu, saudara. Jadi menurut Bapak Ibu, apa yang menghalangi penglihatan mereka, saudara? Ayat 16 berkata, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saya pelajari, ternyata dipakai kalimat ekratonto, saudara. Apa itu ekratonto? Ekratonto, akar kata dari krateo. Artinya berpegang teguh, bersisik keras, saudara. Berkuku keras. Apa yang mereka pegang teguh? Pemahaman, konsep, saudara. Konsep inilah yang mereka pegang teguh, bahwa Mesias tidak mungkin mati, bahwa Yesuslah yang akan membawa pembebasan bagi bangsa Israel keluar dari penjajahan orang Romawi. Tapi ternyata, saudara, konsep inilah yang membuat mereka tidak bisa melihat Yesus secara utuh, saudara. Kata krateo, Bapak Ibu, memiliki beberapa pemahaman, saudara. Yang pertama, kalau kita baca baik-baik, kekecewaan, saudara. Kekecewaan tentang ketidakpercayaan akan Yesus, saudara. Mereka tidak antusias akan kebangkitan Yesus. Loh, kok gak antusias, Pak? Nah, kita katakan, ketika Maria Magdalena menghampiri mereka, mereka justru pergi keluar kota, saudara. Dua orang ini. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Kenapa? Karena mereka tidak antusias tentang kabar kebangkitan Yesus. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu begitu antusias menerima kabar kebangkitan Yesus hari ini? Ataukah Bapak Ibu dengan konsep yang sama seperti mereka? Yesus hanya manusia biasa. Dia mati, gak mungkin bangkit lagi. Yang kedua, kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Kata krateo itu mengandung arti ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, saudara. Mereka berharap Yesus akan memimpin mereka keluar dari penjajahan orang Romawi. Tapi kenyataannya, Yesus malah ditangkap, disalibkan, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, pemahaman yang salah mempengaruhi kepercayaan mereka, sehingga mereka melakukan tindakan yang salah dengan meninggalkan Yerusalem, Bapak Ibu. Inputnya salah yang mereka terima, input yang salah mereka tangkap, maka outputnya pun salah. Bukan Tuhan salah berfirman, tapi kita salah memahami firman itu sendiri, saudara. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Ekspektasimu terhadap Tuhan sebagai apa? Sebagai satpammu, sebagai bankirmu, sebagai doktermu saja, atau sebagai apa? Sudahkah saudara dan saya menempatkan Tuhan, menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang satu-satunya memiliki hidupmu dan hidupku hari ini, saudara? Yang ketiga Bapak Ibu, kata krateo tadi, saudara, memiliki arti logika mereka lah yang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Pikiran mereka lah yang salah dengan apa yang Yesus lakukan, saudara. Pemikiran yang salah dan pemikiran yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu, seringkali menghalangi mata kita untuk melihat ada kehendak Tuhan yang jauh lebih sempurna, jauh lebih besar dari pemikiran kita.
Karena jalannya Tuhan tidak terselami, saudara. Karena rencana kita belum tentu itu rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu pasti yang terbaik bagi saudara saya hari ini. Yang percaya amin. Orang hari ini berkata tentang corona, saudara. Ini perbuatan setan. Perbuatan iblis. Kita tengking. Lalu beriman. Kemarin Bapak Ibu beberapa hamba Tuhan saya lihat beberapa gereja. Gak salah iman mereka, saudara. Mereka minta sama Tuhan, kalau boleh Tuhan, Paskah ini corona sudah selesai. Apakah salah? Gak salah, sudah. Itu iman. Tapi saya mau katakan hari saudara, coba Bapak Ibu hari ini pikirkan baik-baik. Kisah air bah, saudara, itu terjadi secara global, pandemi. Ada kisah tulah di Mesir, terjadi, itu endemi. Pandemi global, keseluruhan terjadi. Endemi hanya satu tempat, bangsa yang dimaksud Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, dengan nalar saudara, dengan pemahaman Alkitab saudara, air bah itu dari iblis atau dari Tuhan. Yang kedua, tulah itu dari iblis atau dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, tentunya ada maksud besar di balik semua. Air bah, saudara. Alkitab katakan di pasal 6 berkata, bahwa Tuhan sudah jijik dengan perbuatan manusia, saudara. Maka dia habiskan semua manusia di bumi ini, kecuali keluarga Nuh. Betul. Itulah dihabiskan oleh Tuhan, kecuali ada tanda darah di ambang pintu rumahnya. Tapi Pak, kenapa corona terjadi? Dengan hikmat saya, Bapak Ibu, dengan analisa saya, Tuhan punya maksud di balik corona ini. Saudara yang jauh selama ini dengan keluargamu, suami dan istri, orang tua dan anak, dengan corona itu, akan mereka semua bersatu di sebuah rumah namanya keluarga. Betul? Saudara selama ini mengagungkan gereja, bangunan gereja. Gereja A, gereja B, gereja klub besar, saudara. Tapi sekarang hanya bangunan biasa. Tidak ada jemaat yang beribadah di sana. Semuanya di rumah masing-masing. Artinya, gereja yang Tuhan maksud bukan bangunan, bukan organisasi. Gereja yang Tuhan maksud organismenya, kitanya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama aku, maka aku di tengah-tengah kalian. Esensi gereja itu, saudara. Seperti hari ini Bapak Ibu di rumah masing-masing, bersekutu dengan keluargamu, dengar firman dari video ini, saudara. Agar saudara dan saya, dimanapun saudara berada, memahami esensi gereja, di mana Tuhan ditinggikan, maka disitulah Dia hadir bersama dirimu dan diriku. Amin. Dan baik Bapak Ibu, ternyata Yesus tidak membiarkan pemahaman salah murid-murid itu, Bapak Ibu. 2 murid ini menjadi saksi hidup. Dia melihat bagaimana Yesus membuat mujizat besar. 5.000 orang diberikan makan oleh Yesus. Mereka melihat orang mati bangkit. Mereka melihat orang lumpuh berjalan. Mereka melihat orang buta melihat, saudara. Tapi iman mereka menjadi pudar, gugur ketika pemahaman mereka, logika mereka
menghalangi mata mereka melihat kemuliaan Tuhan dan rencana Tuhan besar, saudara. Tuhan cari kedua orang ini. Itulah kenapa ayat 16 dan seterusnya berkata, dua orang ini dihampiri Yesus, lalu mereka bercakap-cakap. Lalu Yesus bilang kepada mereka, kita lihat yuk, ayat ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, Yesus review kembali setiap janji para nabi dalam perjanjian lama yang nubuat tentang Mesias, saudara. Seringkali Bapak Ibu lupa, firman itu bukan untuk orang lain yang setiap kali Bapak Ibu bacakan. Firman itu untuk dirimu dan diriku hari ini. Untuk apa? Disadarkan. Firman itu menegur dirimu dan diriku hari ini. Kalau engkau tertegur dengan firman Tuhan, ucap syukurlah dan minta ampun sama Tuhan. Kedua murid tadi tertegur firman Tuhan itu. Apakah mereka sadar seketika itu? Belum, Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Apakah Yesus nggak tahu mereka mau ke Emmaus? Tahu. Yesus Maha tahu. Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Yesus tahu apa yang mereka sedang perbincangkan. Karena Yesus itu Maha tahu. Dia tahu kebutuhanmu dan kebutuhan aku hari ini, saudara. Dia tahu apa yang kau butuhkan, saudara. Dengar baik hari ini, Bapak Ibu. Banyak orang sekarang bekerja di rumah. Dirumahkan, saudara. Lalu banyak orang berkata, kami mau makan apa? Kami mau kerja apa? Apa yang kami dapat? Saudara. Tapi dengar baik, saudara. Yesus tahu segala kebutuhanmu. Tuhan mau kau ingat satu hal. Dia sanggup cukupkan apa yang kau butuhkan hari ini. Amin. Selama saya di rumah, Bapak Ibu, dari tanggal 22 Maret saya di rumah. Baru keluar rumah tanggal hari Minggu kemarin, saya khotbah di gereja saya, Bapak Ibu. Setiap hari ada ya berkat Tuhan datang. Dari mulai tanggal 22 setelah saya dengar kabar akan di PSBB dan lockdown, Bapak Ibu. Jadwal saya sampai akhir tahun, maaf, saya batalkan, saudara. Khotbah di gereja maksud saya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Orang akan beriman bulan Juli, orang beriman akhir tahun. Tapi saya well prepare, persiapan yang baik. Saya cuma mau berdiam diri sama Tuhan. Saya tahu Allahku sanggup mencukupkan apa yang kubutuhkan. Amin. Hampir setiap hari, Bapak Ibu, pintu rumah saya ketok-ketok. Paket. Saudara. Ada yang dari Manado. Ada yang dari Kota Blitar, Bogor, Jakarta. Ada yang dengan ojek online, Bapak Ibu. Bukan hari ini pun, ketika saya sedang melakukan pelayanan ke kunjungan ke beberapa orang memberikan bantuan sosial, saudara, ada orang berkati keluarga kami. Ada 2 paket bansos ke rumah saya, Bapak Ibu, tadi sore. Dan barusan, saudara, sebelum saya khotbah ini, ada orang kirim lagi dengan ojek online, membawa telur kebutuhan, saudara, membawa buah-buahan ke rumah saya. Apakah saya tahu? Saya nggak pernah tahu, saudara.
pedoman yang saya tahu cuma satu. Allahku sanggup mencukupkan apapun yang saya butuhkan. Tetap tenang. Lanjut saudara ya. Itu berkata, tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama mereka. Lalu Yesus tinggal dengan mereka, saudara, di Emmaus itu. 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, lihat baik, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ada momen di mana mereka tersadar yang di depan mereka bukan orang asing. Yang di depan mereka adalah Yesus itu sendiri. Kok gitu? Karena Yesus sebelum dia ditangkap, Bapak Ibu, dia melakukan perjamuan terakhir. Mereka teringat kembali, terreview kembali, dikoreksi oleh Tuhan kembali, Bapak Ibu, bahwa yang di hadapan mereka itulah Yesus yang bersama-sama mereka ketika Yesus masih hidup, saudara. Ayat 31 berkata, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka melihat Yesus pimpin perjamuan kudus, mereka tersadar, saudara. Alkitab katakan terbukalah mata mereka, saudara. Konsep mereka yang salah, logika mereka yang salah, ekspektasi mereka yang salah, seolah-olah akan mencabut yang terbuka hari itu, saudara. Dengan pribadi Yesus. Karena Yesus tidak mau iman murid-murid ini, dua murid ini, gugur dan sia-sia, saudara. Karena Yesus mau mereka kembali punya iman, bergelora semangat mereka. Mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitakan Injil kebangkitan Yesus, saudara. Ayat 30 berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu, kedua murid tadi, Kleopas dan sahabat yang lain, murid itu kembali ke Yerusalem, Bapak Ibu. Kembali ke Markus yang pasal ke-16 tadi, Bapak Ibu. Ayat 13. Lalu kembalilah mereka, kedua murid tadi, dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Hikmat saya kembali, Bapak Ibu. Ini momen di mana gereja Tuhan harus bersatu. Ini momen di mana gereja Tuhan harus bergerak mengabarkan Injil tentang kebangkitan Yesus. Kok Bapak Ibu cek di Google, saudara. Orang mati. Semua orang pasti mati. Setuju ya? Coba Bapak Ibu cek di Google. Orang yang mati dan bangkit. Ada? Ada. Oh, kok ada, Pak? Mati suri. Betul? Tapi Bapak Ibu coba cross check yang mati, bangkit, dan naik sorga. Hanya satu. Namanya Yesus. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Hanya Yesus satu-satunya yang hanya bisa kau andalkan saat ini, saudara. Perusahaanmu gak bisa kau andalkan. Berapa banyak perusahaan tutup hari ini, saudara. Uangmu bisa habis hari ini. Sebanyak-banyak uangmu bisa habis, Bapak Ibu. Kalianmu, saudara, mungkin masih bisa bertahan hidup, saudara.
Mungkin kau bisa masak, tapi secara banyak masakanmu dapat dinikmati orang lain. Mungkin kau jual, mungkin orang itu beli. Kalau tidak, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Yesus satu-satunya yang kita andalkan hari ini, saudara. Dan Yesus satu-satunya yang kita percaya hari ini. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetap pegang teguh Yesus. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan corona ini berakhir, saudara. Mungkin Bapak Ibu tidur tadi malam. Nanti malam Bapak Ibu tidur tutup mata. Dan kau tersadar, kau tidak bisa bangun hari itu lagi. Kesan hari, saudara. Dari terakhirmu untuk meniru nafas kehidupan. Kita nggak pernah tahu 5 menit ke depan Bapak Ibu masih hidup atau tidak. Tapi dengar baik, selama kau percaya sama Yesus Tuhan, alam maut tidak dapat menguasai saudara dan saya yang percaya tanamnya. Amin. Doa saya sebagai hamba Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu yang dalam kegelisahan, Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu yang sedang mengalami beban berat, tetap andalkan Yesus. Amin. Sebab mujizatnya masih ada. Haleluya. Tutup kita Bapak Ibu. Kita doa hari ini, saudara. Tuhan, terima kasih. Hamba telah berhenti bicara sampai ke hati Tuhan. Biarkan Tuhan yang terus memberkati mereka, mengurapi mereka dan hikmat-Mu Bapa, sehingga mereka boleh memahami setiap kata, setiap kalimat firman Tuhan disampaikan hari ini Tuhan Yesus, dan hidup mereka mengalami Tuhan setiap harinya. Diberkatilah setiap yang mendengar firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.